ejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah denger. Awalnya timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Kalau seperti ini, apakah netizen Indonesia masih disalahkan? Ini yang ngomong pelatih sendiri loh ya. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Kita kontrol bola saja belum benar. Ini yang ngomong pelatih, bukan netizen Indonesia. Nanti nyerang kita ya, dikira kita menghujat. Padahal kita cuma membaca komentar pelatih sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga timnas Indonesia memastikan tempat di Piala Dunia 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam loh ya. Ini yang ngomong pelatih kalian sendiri, woi, bukan kita. Ya kan, kalau kita mah selalu memberikan yang terbaik, selalu mendukung negeri jiran supaya bisa menyamai Indonesia, tapi itu mustahil ya. Ingat gak dulu waktu ranking FIFA kita 170, kalian aja menginjak-injak, menghina timnas Indonesia. Walau ranking timnas kita di bawah lah, kita nggak selevel kalian lah, nggak mungkin kita uji coba sama kalian lah. Dulu kalian sesombong itu dengan timnas Indonesia. Sekarang boy, ranking FIFA kalian jauh di bawah Indonesia. Kita di kualifikasi Piala Dunia, bahkan timnas U17 kita sudah di Piala Dunia, kalian masih terkeok-keok. Keok. Gimana di menurut kalian? Tinggal ketik kolom komentar ya. Jangan dihujat, please. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang berbaiknya adalah anak tempatan Indonesia. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17, pelatih Malaysia hina timnasnya sendiri. Jadi berita Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 itu sudah menyebar kemana-mana sampai ke negeri jiran Malaysia. Nah, salah satu media olahraga terbesar di Malaysia, Makan Bola, itu mewawancarai pelatih timnas U17 Malaysia, Sulaiman Husin. Ditanya tuh di dalam wawancara, bagaimana pendapat pelatih terhadap kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia dibandingkan dengan Malaysia yang Piala Asia ini aja nggak lolos. Sulaiman Husin menjawab, seperti inilah jawabannya ya. Kita masih di sini, tahan bola naik sampai ke hidung. Jadi kalau diucapkan dengan logat dan bahasa Melayu kurang lebih seperti ini. Piala Dunia konon, kita masih di sini, tahan bola sampai ke hidung. Ya, Sulaiman Husin menyampaikan hal itu bukan tanpa alasan ya. Sepertinya Malaysia memang hanya jago di Asia Tenggara. 2023 Malaysia itu lolos ke Piala Asia setelah dikualifikasi membantai timnas Indonesia 5-1. Tetapi di Piala Asia justru Malaysia terbantai oleh Yaman 4-0.
Jadi sepertinya sangat sulit untuk Malaysia lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi. Karena mereka nahan bola masih sampai ke hidung. Salam Dimati. Masyarakat Malaysia menyindir kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran ini disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia, OneFootball M, yang menilai kemenangan Timnas Indonesia tidaklah spesial. Akun fanbase sepak bola itu menegaskan Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di Liga Inggris. Kalian udah pernah nonton video si towel-towel ini? Kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Aduh, sumpah ya. Kondisi stabilitas negara ini aja lagi chaos banget guys. Ditambah lagi sama orang kayak towel-towel ini loh. Belum selesai sama urusan Andre Rosiade yang kemarin komentarin hasil MRI Mesil Girls. Ini udah ada lagi aja komentar sampah kayak begini. Aduh bos, U17 Indonesia kita ini baru aja loh masuk Piala Dunia. Tolonglah diapresiasi dulu usahanya, dihargain dulu kerja kerasnya, dan dinikmati dulu aja euforianya. Jangan malah kayak si paling paham bola yang ngomong secara performa kita kurang memuaskan, secara taktikal dan secara tim kita kurang solid. Alah, basi itu teori-teori lo. Mau gimana pun juga, output yang diharapkan dari setiap pertandingan adalah gol dan menang. Itu dulu. Maupun pada akhirnya kita punya filosofi, kita punya cara bermain yang baik, kita punya chemistry yang bagus, tapi ujung-ujungnya gak menang, ya sama aja. Ngapain kan? Faktanya, Belanda alias timnas pusat yang punya chemistry dan juga filosofi yang bermain sangat baik, ternyata juga nggak lolos kok Piala Dunia U17. Jadi, pada intinya, kita patut berbangga kepada tim nasional U17 kita bersama Coach Nova yang telah berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Sekali lagi, selamat dan tunjukkan kualitas kita Indonesia di ajang Piala Dunia U17 nanti, supaya orang-orang kayak Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Masyarakat Malaysia sindir kemenangan timnas Indonesia. Apa benar nih wey? Ada peningkatan. Sini teman-teman, ada kabar terbaru nih. Katanya masyarakat Malaysia itu membanding-bandingkan antara kemenangan timnas Indonesia kemarin di Piala Asia U17 ya. Karena Malaysia pernah mengalami kemenangan atas timnas Korea Selatan waktu lawan mereka, yaitu dengan skor 2-1 ya. Kemenangan timnas Indonesia itu karenanya sudah hal yang biasa dan tidak ada spesialnya bagi mereka. Apa jangan-jangan mereka sirik atau iri atau dengki? Gak tahu ya. Yang jelas kita sudah ada peningkatan. Teman-teman. Jangan hiraukan mereka. Mereka mungkin hanya sirik. Dikutip dari OneFootball, di mana mereka menyindir di situs tersebut, katanya Indonesia itu menang ya karena hoki, katanya karena hoki. Yang bener aja bos, lawan Korea ini bos bukan lawan kaleng-kaleng ya. Katanya mereka menang lawan Korsel itu dulu waktu diperkuat oleh pemain yang sekarang berlaga di Liga Inggris. Itu kan dulu bos, jangan disamakan dengan yang sekarang. Sekarang ya sekarang, dulu ya dulu. Beda lah bos. Apa benar nih wey?